Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan eh, masuk untuk modul 2 yaitu binary and seven segment decoder dalam VHDL. Oke. Nah, untuk penjelasan singkatnya, di mana decoder binary itu menggunakan select signal assignment statement. Dalam kombinasi ini, 4 output dari decoder 2 line to 4 line didefinisikan sebagai vektor dan juga setiap kombinasi input dinyatakan sebagai vektor. Nah, untuk yang 7 segment decoder, tampilan 7 segment terdiri dari 7 lampu 7 segment seperti LED, disusun dalam pola angka 8. 7 segment disusun dari A sampai G, dimulai di bagian atas dan bergerak searah jarum jam di sekitar layar. Pada 7 segment Altera menggunakan tipe common cathode, di mana ketika nilai 0 maka LED aktif dan nilai 1 maka LED akan mati. Ini untuk gambaran dari 7 segmennya. Nah, kemudian untuk pada CPLD trainer Altera, ketika keadaan 0 maka berarti high. Begitu juga keadaan 1 maka keluaran akan bernilai low. Mengaktifkan 7 segmen katoda dari LED diatur ke logika low melalui resistor seri untuk membatasi arus. Hal ini diilustrasikan pada angka 0 dan 1 pada tabel kebenaran berikut ini. Nah, ini kan ketika D0, D1, D2, D3 nilainya 0 semua, dan pada nilai 0, 0, 1, 0 semua 0 kecuali nomor 6, maka ya akan membentuk angka 0 karena nomor 6-nya mati karena di sini nilainya 1. Kemudian kalau yang D0-nya 1 akan semuanya menyala kecuali nomor 1 sama nomor 2. 1 sama 2 berarti kan hurufnya E seperti itu. Kemudian kita masuk ke percobaan 1. Nah, ini ada membuat blok diagram file seperti ini. Di dalam blok diagram ini nanti ada program VHDL-nya. Nah, nanti kita coba. Kemudian ini untuk VHDL filenya. Untuk VHDL file ini masih sama seperti kemarin, ada library IEE, terus menggunakan IEE std logic 1164, di mana entity-nya kita bernama M2P1. Untuk port yang digunakan yaitu ada port D sebagai input dan port Y sebagai output. Untuk port D itu kita menggunakan 2 input sehingga menggunakan 1 down to 0. Untuk Y sebagai output kita menggunakan logic vector menggunakan 4, berarti 3 down to 0. Jadi nanti ada 4 outputan. Kemudian ditutup lagi dengan nama entity kita yaitu M2P1. Untuk arsitektur kita menamakan menjadi decoder. Jadi decoder dari M2P1. Bikin with deselect. Jadi dengan inputan D akan menseleksi ketika nilai D nilainya 00 maka akan mengoutputkan nilai 1000. Kemudian ketika inputannya nanti kita nilainya 10 maka outputnya akan 0100. Terus ketika nanti inputnya kita 01 maka outputnya akan 0010. Dan ketika inputnya 1 semua maka hasil akhirnya nanti 0001. Nah, nanti kalau selain input yang sudah dideklarasikan maka hasilnya akan 0 semua. Misal ini nggak ada ya, berarti 00 udah ada sendiri. Jadi nanti selain ini maka nilainya akan 00. Dan jangan lupa ditutup pakai N decoder. N-nya ini harus sama seperti yang di atasnya. Kalau di sini nilainya M2 berarti bawahnya juga harus M2 seperti itu. Nah, ini untuk program VWF-nya, gelombang gelombang yang udah kita buat nanti. Untuk tabel kebenarannya kita masuk ke bagian cobaannya dulu. Kita masuk di Alteranya. Ini ya. Masuk di sini
kita coba jangan lupa di set as top level entity ya. Kita coba apply, di compile. Ini ada yang error. Oh, ini dihapus dulu aja. Di set entity. Nah, nanti kalau teman-teman kalau nge-build itu ada error, nanti bisa dilihat di flow message ini ya. Biasanya di sini nanti udah ada keterangan apa saja yang membuat error. Udah, terus kita lihat untuk gelombang VWF-nya. Ini yang udah tak buat, tak hapus dulu aja. VWF, caranya masih sama ya. Bisa dilihat. Nah, ini kalau down to ini nanti dia langsung ke array ya. Jadi nanti D-nya udah D1, D0 kayak gitu. Y0, Y1, Y2, Y3. Jadi udah ke grup. Nggak usah dideklarasikan lagi. Seperti D1, D2, D3 itu udah nggak usah. Jadi udah ada pendeklarasian langsung waktu kita bikin programnya. Oke. Nah, ini kan bentuknya kan detok gini. Kita nanti ini di sini ada isinya. Ada isinya sendiri. Nah, kita bikin dulu. Ini kalau kan kita kan tadi ngasihnya bitnya 1. Jadi nih nanti ini dia mulainya 1. Terus nanti selang-seling kayak gitu kan. Terus coba kita run. Ini ganti ini aja. Kita tunggu bentar. Nah, coba diperbesar dulu ya. Kita masuk di mana? Daerahnya sini. Kita lihat ketika 00 maka outputnya 001. Ketika inputnya 10 maka hasilnya 0100. Kalau 01 0010 11 hasilnya 0001. Jadi untuk pendeklarasiannya ini nanti sesuai ya, sesuai sama yang program. Jadi kalau teman-teman mau ganti ini ya berarti nanti diganti, terus outputnya pun juga akan sesuai yang udah diprogramkan tadi. Oke, kemudian kita masuk ke PDF-nya. PDF-nya kayak gini kan, ini kan isinya program ya, bukan gerbang logika kayak yang modul 1 kemarin. Jadi kita harus bikin dia dijadikan simbol dulu. Caranya itu klik dulu, namanya kan M2P1. Kita tekan untuk filenya, ini ya, di bagian kiri, project navigator ini file, ini ditekan, terus klik kanan, create symbol file, ditekan aja. Nah, ditunggu dulu. Nah, kan udah create symbol was sukses ya. Nah, terus kita buka file untuk PDF-nya, blok diagram. Oke. Nah, kan masih kosong. Kita ini tekan lagi simbol to. Terus kita pilih yang bagian project M2P1. Nah, nanti kelihatan. Oke. Nah, kita zoom. Terus untuk inputnya masih sama. Jadi kita kasih input, output. Ganti aja namanya menjadi, ini namanya harus sama seperti yang ada di blog yang udah kita buat. Jadi harus
harus besarnya harus sama ya. 1,0. Nah, jadi kalau di sini nanti nilainya 2 ya berarti D kurung 2,0 gitu. Outputnya ganti Y 3, 0. Kemudian untuk kan ini kan isinya kan banyak garisnya, jadi kita makainya yang banyak juga. Nah ini ya. Nah ini kan kalau yang bawah yang apa yang satunya garis tipis ini dia kan cuman sorry. Nah, ini kan tipis jadi ini ibaratnya cuma satu wiring atau satu kabel saja karena kita butuhnya dua jadi kita pakainya yang tebal ini tadi. Kemudian kita kasih garis lagi. Udah. Kita close aja. Kalau udah kita compile. Ini ganti ini aja. Nah ini kan top levelnya kan masih entity-nya kan masih M2P1 nanti yang percobaan M2 percobaan 1 ini nanti dijadikan entity dulu. Set, kita compile lagi. Nah udah kan top levelnya udah M2 percobaan 1. Kita tunggu dulu. Kalau udah kita lihat untuk gelombangnya. Ya masih sama kayak tadi. Kalau 00 itu bentar dilihat dari ini aja. 00, 001, 01, 0010 ya masih sama. Jadi untuk isi blok ini dia ini nanti akan diteruskan ke bagian VHDL kita. Kalau kita klik 2 kali blok kita, simbol kita yang udah dibuat nanti langsung diteruskan ke sini. Jadi untuk VHDL sama blok PDF-nya ini harus satu file, jangan terpisah. Misal terpisah, dia nanti nggak bisa mencari di mana file program utamanya itu berada kayak gitu. Nah mungkin kita langsung ke ini untuk ke hardware-nya. Jangan lupa di print planner dulu. Nah ini kan ada 2 input, 3 output. Maaf 4 output ya. Ini kita buka filenya kemarin. Nah, kita kemarin untuk inputnya SW ya. SW. Nih, L22 untuk D0 kita kasih L22. Untuk D1 L21. Untuk Y0 kita pakai LIDR. Untuk Y0 kita Y3 itu Y19. Y19. Kalau Y2 ini U19. Untuk Y1
R19. Untuk Y0 kita pakai R20. Nah, kalau udah kita compile lagi. Nah, udah. Kemudian kita program. Nah, ini dihapus dulu aja. Kemudian add file. Percobaan 1 output M2 D1 yang soft. Oke. Hardware-nya udah USB blaster. Start. Oh ya, udah ya. Ini kalau file dicoba lagi nanti hasilnya kayak gimana. Oke, kemudian kita menuju ke hardware-nya. Nah, kan tadi kalau kita ingat untuk yang 00 untuk inputnya 00, berarti kan hasilnya LED-nya ada 1000. Kemudian ketika input 1 atau D0-nya itu nilainya 1, maka hasilnya 0100. Kalau yang input 2-nya yang 1, maka hasilnya adalah 0010. Gitu. Kemudian kalau yang inputnya keduanya 1, maka hasilnya 00001. Seperti itu. Jadi untuk pemrogramannya ini nanti sama seperti yang di hardware-nya. Oke. Kalau sudah nanti dicatat untuk hasilnya, kemudian nanti dimasukkan ke tabel kebenaran saat praktikum nanti. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua. Untuk percobaan kedua, nah, kita masuk ke bagian 7 segmennya. Untuk blok diagramnya, kita nanti akan bikin seperti ini. 4 input dengan 7 output. Untuk VHDL filenya, ini untuk library masih sama, pakai library IE. Kemudian pakai yang std logic. Nah, entity-nya kita pakai namanya M2P2. Nah, untuk portnya kita pakai yang D3, D2, D1, D0 in std logic. Nah, kita ingat ya yang tadi itu kan penamaannya D3, kemudian input std logic vector. Nah, nanti kan 3 down to 0. Jadi nanti dia langsung ke vektor atau ke array. Nama-namanya langsung 0 sampai 3. Jadi kita nggak usah menginputkan satu-satu seperti ini. Kemudian untuk outputnya kita ada A, B, C sampai G sebagai output. Kemudian ditutup lagi untuk M2, P2. Arsitekturnya kita kasih nama 7_segment. Jadi ini jangan dikasih spasi untuk penamaannya. Untuk signal input ini divektorkan. Untuk inputnya 3 down to 0 kayak gitu, disignalkan. Kemudian untuk outputnya kita 6 down to 0. Dan nanti untuk penamaannya, jadi tidak perlu lagi ditulis satu-satu lagi ini. Kemudian untuk inputnya, jadi penseleksiannya bagian input nanti akan berisi D0, D1, D2, D3. Jadi D0 dan D1 dan D2 dan D3 itu sebagai input. Nah, input menseleksi di bagian sini. Ketika 0000 hasilnya akan 0001
kemudian dimasukkan ke output. Nah, untuk pembacaannya gampangnya gini. Output akan bernilai 0,00001 ketika inputnya adalah 0000. Nah, ini hasilnya adalah 0. Kemudian output akan bernilai 1001111 ketika input bernilai 0001 atau 7 segmennya nanti nilainya 1. Kemudian output akan bernilai 001010 ketika inputnya bernilai 0010 dan di 7 segmen akan bernilai 2, seterusnya seperti itu hingga output akan bernilai 1111110 ketika selain input yang di atas ini. Orders itu kan selain angka yang udah disebutkan. Jadi nanti hasil 7 segmennya adalah strip kayak gitu. Nah, untuk ini setelah itu kan ada A sebagai output ke-6, B output ke-5. Jadi ini untuk sekedar penamaannya ini sembarang mau ditaruh di mana, yang penting urutannya ini ya. Ini untuk yang LED-nya, untuk yang 7 segmennya ini urut dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian jangan lupa ditutup lagi untuk 7 segmen, penamaannya sama seperti yang arsitektur 7 segmen seperti ini. Kemudian untuk VWF-nya bisa dilihat. Nah, kita masuk ke Quartusnya. Kita VHDL, jangan lupa set top level entity. Ini, terus kita coba compile. Penamaannya udah M2P2. Oke, kita masuk ke bagian VWF-nya. Nah, kita masukkan secara manual. Nanti teman-teman kadang kalau masukin yang manual gini terus dibikin grup, nanti hasilnya ada yang error atau kurang pas, jadi masukinnya manual aja. Masukinnya di manual ya. Nanti di grupnya nanti terakhir aja. Kemudian untuk yang D-nya ini kita 2. Kemudian ini untuk 4. Ini 8. Ini kelipatan untuk nilai binary ini ya. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa kalau ada error, ini simulasi, option, kemudian pilih yang Quartus 2 simulator. Kita oke, kemudian kita run. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini kan kalau pembacaan gini kan kita bingung ya. Jadi ini kita jadikan outputnya di grup, klik kanan. Ini pas di blok terus klik kanan grup. Kita namakan out. Kemudian ini untuk inputnya sama ke kanan in. Nah, udah ya. Ini oke, kita lihat untuk hasilnya apakah sama. Ini untuk 00 hasilnya 001. Kemudian yang 100 ini 100. Ini bacanya dari kiri ya. Jadi ini D0, D1, D2, D3. Jadi bukan dari kanan ke kiri. Kalau untuk hasil outnya dia dari kanan ke kiri. Kalau inputnya dari kiri ke kanan seperti itu. Oke, kita masuk ke blok diagramnya. Kita buka lagi untuk blok diagram. Masih sama seperti kita buat tadi. Tekan. Kemudian kita kan karena satu baris. Kita masukkan input dulu. Nah, ini kan karena kita satu baris aja, kita pakai yang tipis ini ya seperti biasanya. Kita ganti nama ini. Nah, ini kan karena di sini ada D, kemudian ini D aja. Kita kasih nama lain D-nya. Jadi ditambahi D pakai huruf lain. Misal D gini ya, biar dia enggak masuk array-nya
yang D0, 1, 2, 3 itu tadi. Soalnya kadang di pin planner nanti dia kebacanya array dari D input. Gitu nanti. Kalau yang kayak gini ini nggak perlu sama seperti yang blok yang pertama tadi karena dia tipenya tadi kan deklarasi sendiri, bukan deklarasi dari vektor. Kemudian kita compile. Kalau udah kita masuk ke pin plannernya. Sebelum masuk ke pin planner, ini mau jelasin tambahan dulu. Di sini kan tadi ada A sampai G urutannya 0, 1, 2, 3 sampai 6. Nah, ini pertandanya nih. A itu dari paling kiri, G itu di paling kanan. Gitu. Jadi kalau yang aneh itu yang 0, jadi nanti aneh yang di paling kanan, G-nya paling kiri. Jadi ini A, B, C ini untuk urutan outputnya, posisinya itu di bagian mana. A ini di urutan ke-6 dan G di urutan ke-0, seperti itu. Oke, kita masuk ke pin planner lagi. Nah, ini kalau nggak urut gini kita direction, jadi nanti input semua, output semua. Oke, kita masuk di sini. Nah, ini namanya hex ya kalau untuk yang 7 segment. Pakainya hex. Kemudian kita masuk di output. Oke, ini kan ini tadi D0-nya belum keisi ya. Bentar. Kita isi dulu untuk D0-nya. Keisi semua. Kita compile lagi. Sudah, kita program. Kita start. Udah, kemudian kita lihat untuk outputnya. Nah, untuk yang input 0, maka hasilnya 0 atau tidak ada hasilnya. Ini aja. Kan 0 ya. 0. Kalau inputnya 1, dia akan nilainya 1. Nah, 1 kan. Kalau 2, 2, 3. Nah, 3, nanti 3. Jadi, untuk bagian 7 segment itu akan mengikuti program yang sudah kita buat. Seperti itu ya. Nah, nanti diisi untuk tabel kebenarannya. Nah, mungkin untuk modul 2 sekian. Nanti apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa ditanyakan saat praktikum di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.